Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail inna mimma yalhaqul mu'min ba'da mautihi mimman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan lil gharibi banahu aw sadaqatan akhrajaha aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa ba'da mamatihi yalhaqu ba'da mautihi. Rawahu Ibnu Majah. Yang kami hormati para masyayikh, wabil khusus keluarga besar almarhum Syekhona Kiai Haji Muhammad Muhajir Amsar Ad-Dari rahimahullah, Bapak Kiai Nandi Naqsyabandi. Saya sudah pernah ketemu di TV. Bapak Kiai Haji Ahmad Jauzi Abdul Rahim, Pak Kiai Haji Maiz Muhajirin, Kiai Diyauddin, Kiai Mahfuz Abdullah, namanya sama ya. Cuman dia Abdullah, saya Asirun. Ini Pak anak Zaidi ya, anak Zaidi, Tapi Syakur, anak Zaidi, bukan Mursyid Amil, iya, Mursyid, iya, kegedean dia sama saya, ini kegedean dia, ya, pendamping Kiai, ya, dari wali kota, iya. Saya belum lama nggak ada di sini, jadi tahun 72 dulu ya. Saya di sini masuk tahun 72, ya. Berkhidmat, ya, nyantren sambil berkhidmat sama Kiai. Kerjaan saya tukang ke pasar tuh beli sayur-sayuran, kapur, emping ninjo ya, enggak, ikan, pembili. Sama kerjaan saya juga nimbain kolom keret. Kerjaan saya itu di sini, ya, ambil ngaji ya, mendorong beca bawa gabah buat digiling, di belakang, ya albarkah. Kerjaan saya itu, ya, berkhidmat, ya. Lama-lama, ya biasa, masih masak dulu sini, santren. Ya, ada gidir, ada semawar tuh ya. Kadang-kadang beras kerendam, hujan, sepatu nganyut, ngambang. Iya, insyaallah. Bawa beras dari rumah, Anggul, sampai terminal Grogol. Dari Grogol mangkul lagi ke Lapangan Banteng, kamu Melayu Blok Gadung sampai Bekasi. Dulu tahun itu ya. Ya, masak itu dikerebek. Ya, digidir lembek. Atasnya taruhin ikan japu. Ikan peda. Jadi matangnya bareng. Ya, begitu matang udah nasi panas, sayur panas ya. Itu tinggal keratnya kita aurin garam, ya,
Kemudian kita lepit udah kayak martabak. Waduh, udah. Lama-lama ya makan ada di tinggal makan dah ya, tinggal makan. Lama-lama ada yang izin. Lama-lama saya disuruh nulis kitab kiai yang ya ada yang nulis kitab kiai itu Kiai Muhammad Zain, ya Kiai Saifuddin, Kiai siapa lagi ya, Abdullah, Ustaz Abdullah, yang biasa ada beberapa yang menulis kitab-kitab kiai. Jadi saya juga sebagian kiai nyuruh nulis kitab Misbahul Zolam. Ini kiai udah dapat belum kitab Misbahul Zolam? Belum ya. Ya makanya saya nanya, kalau kemarin pakai dapat mah mana ya? Kayaknya nggak dapet ya. Jadi mengingetin aja, jangan-jangan udah bungkusin kali. Gitu. Udah bungkusin kiai, udah bungkusin. Yang lain jangan mengiri nih, yang duduk di depan ini gratis. Yang ini bayar. Ini bayar sini. Jadi penulisan Misbahul Zolam itu ya sekitar tahun sebelum saya nikah, tahun 85 sebenarnya. Saya pernah lagi nulis diganggu sama istri sih gitu. Ketik mulu ngetik, saya kapan diketik? Ya kira-kira begitu mananya. Ngomongnya bukan begitu kali. Itu ada gangguannya itu nulis. Gangguan nulis bukan main, apalagi ngarang kali ya. Tinggal nulis doang payah kita. Sebabnya dulu saya sebetulnya nggak mau nulis. Jadi Kiai menawarkan supaya nulis Misbahul Zolam, ya. Saya menolak juga gitu. Saya pernah menawarkan kepada juara tulis provinsi Jawa Barat, namanya Abdul Mujib, ya. Itu dia adalah orang yang terpilih di Jawa Barat tentang penulisan baik kaligrafi, tulisan kitab juga termasuk. Bisaan dia nulisnya, saya jadi jurinya. Saya jadi juri kaligrafi diangkat di Kabupaten Bekasi. Dari segi apanya tahu dah. Itu juara tulis yang nulis Masjid Darul Muhsinin itu dia, namanya Abdul Mujib. Ya. Jadi pakai ini kitab saya sudah serahkan kepada juara tulis provinsi, juara tulis kitabnya ya. Kemudian setelah dia pegang, dia baca-baca, saya lupa tuh apa dia popul kagak ya. Waktu itu lagi perlombaan di Tambun, Kabupaten Bekasi, tapi pelaksanaan di Tambun, daerah Kampung Bulu, karena saya serahkan. Kemudian saya berani 1.500 waktu itu. Silakan. Nah, saya berani 1.500. Satu juzu itu saya mau jadikan Misbahul Zolam 600 halaman kurang lebih. Jadi 1.500. Saya siap, saya bilang. Begitu dia baca-baca, dia pulangin. Saya kagak bisa nulis baca tulisan tulisnya. Kalau bahasa kita tulisannya keriting. Tapi saya senang sama yang keriting itu. Sama tulisan Kiai saya senang gitu. Saya ngadu sama Kiai, lapor Kiai. Ini ada juara tulis kitab. Saya tawarkan suruh nulis Misbahul Zolam ini karangan Kiai. Jadi fotokopi itu dari aslinya saya fotokopi. Ada beberapa yang sudah memiliki seperti Kiai Maulana Kamal Yusuf, ya Kiai almarhum Kampung Baru, ya Kiai Abdul Hamid, dan waktu yang bergabung dengan majelis itu. Kata Kiai, emang gua suruh lu, ngapa suruh dia? Gitu. Bahasa Kampung Baru. Emang gua suruh lu, nulis ngapa suruh dia? Gitu. Ya udah, alhamdulillah Kiai saya biar kagak bisa ngarang, disuruh nulis, ya biar kecepretan berkahnya aja. Gitu saya bilang. Udah peletak peletok. Kan mesinnya brother. Peletak tak tok ya. Jadi 600 halaman saya bikin 2. Jadi 2 jilid. Makanya 4 jilid itu jadi 8. Dulu itu. 1, 2, ketiganya Kiai Saifuddin bantuin.
keempatnya saya lagi, kelimanya Haji Muhammad Zain, keenamnya saya 7 sampai 8. Saya yakin bahwa tulisan tersebut itu bakalan dirubah atau diganti dengan tulisan yang lebih bagus. Saya cuma mindahin dari tulisan aslinya Syekh Muhajirin, Syekhona, ke tulisan saya, maksudnya ketikan. Saya pernah berkata, Syekh, Yai, tulisan saya jelek, kayak ceker ayam. Apa Kiai bilang? Khairul khot makuri, sebaik-baik khot yang bisa dibaca. Udah tulis aja. Khairul khot makuri, sebaik-baik khot yang bisa dibaca. Saya dari sebelum itu kan nulis usul fiqh, ya, nulis qawaid nahwiyah, nulis tarikh, nulis tulisan saya jelek, gitu. Khairul khot makuri. Saya yakin tulisan ini akan dirapikan kembali. Karena ketika selesai 300 halaman, saya bilang, Kiai, ini tulisan saya yang mungkin tulisan Kiai yang kurang pas, yang kurang-kurangnya saya sudah perbaiki, dan so amat perbaiki tulisan Kiai begitu. Ini bukan, maksudnya begini. Saya sudah pernah mengajukan ini, Kiai, ini kayaknya ada yang kurang, tambahin, kata dia begitu. Kalau jelas-jelas kurang, ya tambahin, ya saya tambahin. Tapi sebaliknya, Kiai, tulisan yang Kiai udah bener, saya pindahin ke tulisan saya, salah lihat mungkin ya mata saya, mata manusia. Apa kata Kiai? Laukana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah mah ada aja. Udah cetak aja, ya. Cetak aja dah. Cetak yang mulanya itu di Tenabang, Al-Idrus ya, Al-Idrus, toko kitab. 4 bulan belum juga jadi. 4 bulan saya ngimpi Pak Kiai, Kiai mati. Saya ngimpi Kiai mati, meninggal. Umur gua panjang, jangan lagi. Umur gua panjang, ya. Saya ngadu aja tuh apa yang saya impikan, saya adukan. Sebenarnya saya ngimpi Kiai meninggal, umur gue panjang, karena dia udah ngomong begini, kalau belum selesai ini ditulis, gue jangan mati dulu, jangan gitu. Gue jangan mati dulu. Udah selesai 4 jilid, kurang lebih 8 jilid, kurang lebih 10 tahun. Saya bilang, Kiai jangan mati dulu ya. Kiai jangan mati dulu. Gue masih manfaat walaupun dia didorong aja masih apa? Masih ke sekolahan, didorong aja masih ngaji bulanan kemana, ke Tengkareng, walaupun keluarga rasanya udah nggak tega gitu nggak lihatnya, karena Syekhona ini pengen mati di kalangan. Itulah ulama begitulah namanya ulama. Dia memang kerjaannya ngajar, kerjaannya ibadah, jadi dia nggak mau keluar dari itu. Bapak hadirin, Bapak Kiai yang saya, banyak Kiai kita di sini nih, di musola di depan rumah, ya, bahwa kelanjutan daripada Misbahul Zolam ini adalah dengan muqabalah, ya, kemudian sampai kepada apa yang saya bayangkan, ada perbaikan dengan tulisan Kiai, dengan tulisan saya. Kemudian setelah dimuqabalahkan, kemudian kita berhubungan dengan Darul Hadis dan Syuruh. Pertama Syuruh, kedua Darul Hadis di Selembang. Oleh Syekh Ismail dilayani, ya, dari Darul Hadis itu dari Mesir. Kemudian terjadi perjanjian percetakan. Nah, sekarang udah jadi. Ya, walaupun tidak sesuai betul dengan pesanan, tapi sudah merupakan kitab ini. Contohnya nggak ada ya, contoh aku kayak ini kan ada yang belum lihat gitu ya, ada yang belum lihat mungkin yang dari jauh gitu ya. Yang namanya muridnya wajib beli. Wajib apa? Wajib beli. Wajib apa nih? Wajib apa namanya? Wajib anida, bukan wajib syar'i, bukan wajib ya. Saya mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada guru kita, amin. Ya, sehingga kita nanti di surga bersamanya, amin. Jadi beli, kalau ngaku cinta beli, cinta-cinta doang.
Nah, kitabnya nggak dibeli. Ya kalau namanya cinta itu bukan cinta sama tukang roti, kata Kiai. Jangan cuma pikulannya diusap-usap, beli begitu. Pikulannya diusap-usap ya. Rotinya nggak dibeli, itu bukan orang cinta ya. Terutama yang alia ya, terutama yang alia dah ya. Ini beli. Ini saya udah pasarin. Bacanya maksudnya. Maaf Kiai. Jadi kayak jualan ini. Sudah sampai kepada juz 2. Sekarang yang dulu saya baca di Jakarta Timur, kemudian pindah sekarang ke Jakarta Pusat di Masjid Tangkuban Perahu, bukannya Bandung. Di sana dekat Manggarai. Guntur, ya di Setiabudi. Itu dihadiri oleh Pak Kiai-Kiai para asatid. Ya, saya baca itu Misbahul Dholam. Ya, sebelumnya saya Maulana Kamal baca Ihya Ulumuddin dengan Mizan Al-Kubro. Kemudian juga saya itu teruskan baca Misbahul Dholam. Dan Kiai Muhajirin itu dulunya pernah berkata ketika ngobrol-ngobrol, saya tungguin siapa ini yang mau ngiktirot Misbahul Dholam. Sampai dia wafat nggak ada yang tirot, karena dia bilang man sonnat tokoh distahdab, siapa yang ngarang dia siap-siap diapain, dikritik begitu ya. Itu karomahnya daripada kitab itu barangkali ya. Kita yakin itu bahwa Syekh Muhajirin itu sekarang ya didoakan pada setiap majelis hari Selasa khususnya Syekhona Muhammad Muhajirin, selain daripada kiai yang lainnya, karena mendapat tanggapan bahwa ini kelasnya katanya kelas Imam Nawawi Banten katanya gitu. Lah baru mendusin. Kemarin kemana? Enggak. Gua tahu begitu mah, kemarin gua ngaji kata gitu. Kemarin kemana saya kata. Iya ini coba tahu. Waduh. Ya, alhamdulillah ya. Jadi supaya di majelis-majelis yang lain juga itu bisa dibacakan ya oleh yang mampu. Ya, karena ini adalah keinginan Kiai agar dia mendapat limpahan ilmu yang manfaat itu melimpah dengan melimpah ruah. Nah, dia setiap ngasih ijazah dia bilang la tansani ya ukhayya min da'wat min du'ai fil jalwa wal khalwa. Jangan lupa doain saya, baik itu di tempat yang ramai maupun tempat yang sepi. Jangan lupa kitab-kitab yang saya udah ajarin lagi. Waktu itu saya masih di sini ngomongnya begitu. Hatam kitab ini, kitab Bukhari, kitab Abu Daud, kitab hataman itu ya. Baik hadis maupun fikih, ajarin. Dalam hati saya, siapa yang mau ajarin? ajarin katanya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi itulah tentang muqawalah Misbahul Dholam. Namun ini juga masih ada kekeliruan yang dari Mesir juga masih ada keliruan, karena dia nggak kenal nama orang Indonesia ya. Nama orang apa Indonesia itu karena tulisannya juga nggak jelas ya menurut mereka. Kalau kita ini jelas, misalnya dahu as-sayyid Abdullah Jamalikum, ya Allah ini as'alukal futuh wal munu wal rusuh atau watan nasu, itu kan ada di akhirnya di juz 4. Dia nulisnya bukan begitu, as-sayyid abdan jamatikum. Ya, saya konfirmasi sama Syekh Maulana, Kiai Maulana, ini saya bilang menurut dengaran saya ini salah. As-sayyid Abdullah Jamalikum itu engkongnya Habib Hud di Celilitan itu. Habib Hud bin Muhammad Bagir bin Abdullah, gitu. Jadi itu di juz yang keempat. Jadi dana as-sayyid jamatikum ya. Jadi abdan ditulis Abdullah gitu. Jadi itu sebagian yang kemudian di Haswatil Masjidil Haram ditulis di khotwah, padahal aslinya tulisan Kiai Haswatil Masjidil, di kerikil Masjidil Haram dibacanya itu, misalnya yang ngaji di kerikil Masjidil Haram, tapi orang Mesir nulisnya di khotwah ya. Ya ini sebagai gambaran bahwa
apa yang udah dibeli ya ajiin lagi, kalau nggak tahu ya ajiin lagi, rujuk ke sini ke maksudnya ya asli tulisan Kiai. Ya barangkali itu aja, kebanyakan saya ngomong. Ya mohon maaf apabila ada kurang sopan, kurang adab dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ilmu yang di sini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita ambil di An-Nida Al-Islami adalah ilmu yang barokah. Ya, semua kita mendapat keberkahan dari ilmunya Syekhana dan guru-guru kita yang lainnya di Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Semoga An-Nida Al-Islami ini tetap seperti apa yang dicanangkan oleh Syekhana, karena pesantren ini dibina dengan keikhlasan. Jadi kata Syekhana itu makana lillah fahuwa baqin, yang dibangun dengan dasar karena Allah, insya Allah akan tahan selamanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, bapak-bapak yang nggak ngaji ini ke kiai, kan sanadnya terputus. Supaya sanad bapak-bapak ke nyambung, saya minta ke Mahfuz baca ini beberapa faktor, sehingga nanti bapak-bapak merasa sanadnya muttasil ke Kiai Muhajirin melalui beliau. Ya, dengar sebentar ya. Jadi andai kata bapak-bapak bawa kitab ini bilang sanadnya kepada Kiai Muhajirin muttasil, sekalipun tidak langsung tapi melalui wasilah. Silakan Bapak dibaca. Yang mana silakan. Maaf ya, saya mohon maaf, membuat acara saya ambil waktu sebentar supaya kita benar-benar mendapatkan sanad yang nyambung ke Kiai Muhajirin. Bapak bawa ini nggak nyambung sanadnya sebelum ngaji dari salah seorang muridnya, gitu ya? Oke, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Kitabut Taharati. Al-kitabu masdaru kataba kitaban wa kitabatan, wa qad ista'malahu al-ulama fima yajma'u syai'an min al-abwabi wal fusuli, wal kitabu yadullu ala ma'na al-jam'i wa dhammi, wa minhu kutaibatu wa yutlaqu ala ma satarahu al-qalam, wa dhalika lindima fi ba'dil hurufi ba'dan, minul katibatu wa yutlaqu ala ma satarahu al-qalam, wa dhalika lindimami ba'dil hurufi ba'dan. Wa taharatu fil asli an-nadhafatu wa tanazzuhu 'anil aqdari. Wa fi syar'i tafasiru katsiratun minha zawalul mani'il murattabi 'ala al-hadath wal khubuth. Wa minha fi'lu ma tustabahu bihi as-salatu min ghuslin wa wudu'in wa tayammumin wa izalati najasatin. ومنها صفة حكمية تثبت الموصوفها جواز الصلاة. ولما كانت الطهارة مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها في مؤلفاتهم. والطهارة إما ظاهرة وإما باطنة، فالأولى ما تقدم ذكره، الثانية هي الطهارة من الأدناس التي تدنس القلوب من رياء وعجب وسمعة وغيرها.
مما يؤدي إلى بطلان الثواب. والأصل في ذلك قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقد أمر الله تعالى بالتطهير بعد كونكم جنبا، فالجنب هو المعروف بالحدث الأكبر. قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. واستفيد منها أن الطهارة إنما حصلت بعد الطهارة من الجنب بالغسل أو التيمم، وبعد الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء أو التيمم. وبهذا التقرير تبين أن معنى الطهارة هي الطهارة من الحدثين، وسيأتي بحث ذلك مفصلا في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. Jadi ada khubus, ada khubs. Khubus, ayat Allah mengenal dengan khubus, khubs. Ya, terima kasih sehingga bapak-bapak sanad dan muttasil ya ke muhajirin ya. Jadi kita misalnya muttasil ke yang muhajir melalui guru kita Haji Mahfuz Asir. Karena sanad itu sekarang udah mulai ditinggalkan orang. Ya, cukup ya. Nah, udah cukup, yang penting bapak-bapak sanadnya muttasil ya. Jadi bapak dapat dari beliau dapat dari Muhammad Haji Nafsar. Dengan sanad itu muttasil, insyaallah dengan sanad yang muttasil mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memang saya pakai muhajir, saya bilang, "Kiai, tolong ijazahkan saya." Apa kata Kiai Muhajirin? Ajaztulak kajami amasmuati wa makruati. Saya lega, semua ijazah dari muhajirin, semua yang dia baca, semua yang dia dengar, saya bisa langsung melalui beliau kepada guru-guru. Makasih. Ya, sama juga, saya juga yang kagak dikasih ijazahnya seperti itu. Yang lain-lain kitab yang gak dikasih itu kullu makruati muallafat, semua itu termasuk Bulughul Maram dulu pernah atam sini ya. Ya udah, katanya semua yang saya baca, yang saya karang, yang saya dengar itu saya ijazahin kamu gitu. Jazakumullah khairan katsiran jazaa. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahfuz Asirun yang telah memberikan atau menyampaikan sambutannya kepada kita sekaligus mengijazahkan kitab Misbahuz Zalam Syarah Bulughul Maram.